Halo, teman-teman JB Entertainment. Balik lagi di channel kesayangan kalian semua. Di sini tempatnya alur cerita film paling seru, menegangkan, dan pastinya bikin gregetan. Jangan lupa siapin kopi dan pisang gorengnya, karena cerita kali ini dijamin bikin kamu gak bisa berhenti nonton. Terima kasih yang udah subscribe, support kalian bikin channel ini terus berkembang. Yang belum, ayo gabung sekarang. Subscribe gratis, tapi efeknya luar biasa buat perkembangan channel ini. Yuk langsung kita mulai. Film dibuka menyorot seorang wanita bernama Lisa. Ia duduk di ruang konseling bersama seorang psikiater. Di benaknya berputar kenangan manis saat perayaan ulang tahun anaknya. Le but reste de faire enfin votre deuil. Namun, di balik senyum itu, Lisa menyimpan luka mendalam. Anak yang ia cintai telah pergi kalah melawan kanker. Demi membesarkan sang buah hati, Lisa rela mengorbankan karirnya. Ia mundur dari pasukan khusus kontra terorisme. Sementara suaminya, Eric, bekerja di Departemen Operasional Bea Cukai dan kini bertugas di Brazil. J'opérais dans une cellule de contre-terrorisme et lui était au département opérationnel des douanes. Di akhir sesi konseling, Lisa terlihat bahagia karena esok Eric akan pulang. Namun, di Brazil, bayangan kelam mengintai. Eric dikepung para gangster. Setelah menumbangkan beberapa dari mereka, ia berjalan menjauh. Tiba-tiba, takdir menghentikannya. Atasannya, Romy, menerima kabar. Eric tewas ditembak tepat di depan kantor kedutaan. Ça concerne Eric Johnson, devant l'ambassade à Rio tout à l'heure. Romy pun datang membawa berita duka itu kepada Lisa. Karena jasad Eric masih di Brazil, ia mengajak Lisa terbang ke sana untuk mengidentifikasi. Sebelum pergi, Romy menambahkan, sepertinya Eric terlibat dalam peredaran obat terlarang hingga nyawanya dihabisi gangster. C'était un règlement de compte entre narcotrafiquants. Tak percaya, Lisa mencari berita. Dan benar, media memberitakan, Eric adalah pengedar narkoba tewas dibantai kelompok saingan. Polisi bahkan menemukan tumpukan uang dan paket obat terlarang di rumahnya. Dunia Lisa runtuh. Putus asa, ia mencoba mengakhiri hidup. Tak sanggup, ia menenggak banyak obat tidur. Keesokan harinya, Lisa tiba di Brazil. Melihat jasad Eric, penuh lubang peluru, ia tak kuasa menahan tangis. Di kamar hotel, Lisa memeriksa ponsel suaminya. Sebuah video membongkar peredaran obat palsu merek Pubex, produksi masif perusahaan VDA. Lisa yakin, Eric bukan pengedar. Ia sedang menyelidiki jaringan obat palsu itu. Qu'est-ce qu'on a sur Fubex? Fubex a porté plainte et une enquête est en cours. Eric était dessus? Lisa pun mengantar Romy pulang ke Prancis. Sementara ia tetap tinggal di Brazil. Misinya jelas, mencari siapa yang berada di balik kematian Eric. Ia mendatangi kantor polisi, meminta hasil investigasi. Namun Sersan Ramos menolak. Alasannya, kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Saat Lisa bersiap pergi, ia mengambil sebuah foto wajah seorang pria yang diyakininya terkait kematian Eric. Tak membuang waktu, ia menyewa apartemen di wilayah rawan kejahatan. Dan ketika matanya menangkap seorang preman menggenggam pistol, Lisa mendekat, tujuan jelas, membeli senjata. Preman itu lalu membawanya ke sebuah markas penjualan senjata ilegal.
Di sana, seorang wanita yang juga penjahit sekaligus bos bisnis gelap itu menyambutnya. Lisa langsung memesan pistol, senjata otomatis, bahkan bahan peledak. Pas de temps à perdre. Saat uang berpindah tangan, Lisa menunjukkan foto misterius itu. Bos senjata menatapnya, lalu mengungkap pria itu bernama Paixo, anggota geng paling berbahaya di wilayah tersebut. Di bawah ancaman pistol, ia pun memberitahu di mana Paixo berada. Je peux le trouver où, lui? Providência. He belongs to a gang there. Lisa kemudian melangkah ke sebuah kafe, memantau mangsanya. Begitu Paixo keluar, ia mengikutinya hingga ke sebuah bar. Tanpa gentar, Lisa bertanya, siapa dalang di balik kematian Eric? Paixo bungkam. Lisa mengeluarkan granat. Dan setelah melumpuhkan anak buahnya, ia menginterogasi langsung. Qui est-ce qui t'a payé? C'est l'inspecteur en chef du commissariat central. Jawaban keluar, Kepala Inspektur Polisi, Luis Alves. Lisa merampas ponselnya, menuntut kata sandi. Lisa sengaja menelepon, hanya untuk melihat wajah musuh barunya itu. Keesokan harinya, Alvis hendak berangkat. Namun seorang anak pengemis tiba-tiba menyiramnya. Marah, Alvis mengejar. Hingga terjebak di sebuah tempat yang langsung dikunci anak-anak itu, semua sudah dibayar Lisa. Bau bensin memenuhi ruangan. Dengan korek di tangan, Lisa menuntut pengakuan. Akhirnya Alvis menyerah, dialah yang memerintahkan geng Veo menghabisi Eric. Bahkan ia mengakui, tumpukan uang dan obat terlarang di rumah Eric hanyalah jebakan agar kematiannya tampak seperti perang antar geng. Saat Lisa bertanya siapa dalang sebenarnya, Alvis menyebut nama seorang pengusaha jasa keamanan, Arturo. Qui t'a donné l'ordre? Artur Pereira, un type qui passe dans la sécurité privée. Téléphone. Setelah mengambil ponselnya, Lisa pun bergerak. Malam itu, penyelidikan membawanya pada fakta baru, perusahaan Arturo ternyata lama bekerja sama dengan VDA, milik pria bernama Barbosa. Dan disitulah semua terjawab, Barbosalah otak di balik pembuatan dan peredaran obat palsu bermerek Pubex. Karena Eric berusaha membongkar bisnis kotor itu, Barbosa memerintahkan Arturo untuk melenyapkannya. Keesokan harinya, dengan menyamar sebagai seorang wanita bernama Madeline, Lisa berpura-pura menjadi utusan Kepala Inspektur Alvis, dikirim khusus untuk menemui Arturo. Obrigada. Bom dia. Arthur en français. Madeleine Schreiber. Quand j'étais jeune, j'allais au brochet. Pêche au gros. Setelah sedikit basa-basi, Lisa menyerahkan sebuah berkas. Arturo membuka berkas itu, dan terkejut. Di dalamnya, foto jenazah Eric. Saat itu juga, dia tersadar, dirinya terikat di kursi. Tali pancing melilit, masuk langsung ke kerongkongannya. Je t'en ai fait avaler 2 comme ça dans ton sandwich. Ok. Dengan tatapan tajam, Lisa memaksa Arturo memberinya akses untuk bertemu langsung dengan Je veux Barbosa. voir Andrea Barbosa. Terdesak, Arturo pun mengaku Lisa bisa menemui Barbosa lewat seorang pria bernama Junior, anak kandung Barbosa, sekaligus wakil direktur perusahaan VDA. Saat Lisa bertanya keberadaan Junior, Arturo menunjukkan tablet miliknya, lengkap dengan agenda dan nomor telepon sang pewaris.
Code. Tablet dan kata sandi berhasil Lisa dapatkan. Dia meninggalkan Arturo, mengunci pintu dari luar, bahkan mematahkan kuncinya. Tak lama, para penjaga datang. Pintu terkunci rapat, mereka terpaksa mendobraknya. Sementara itu, dari kejauhan, Lisa sudah membuntuti Junior. Saat Junior beranjak pergi, Lisa menodong sopirnya, memaksanya masuk mobil. Dan ternyata, sopir Junior selama ini memata-matai Barbosa, tapi belum berani bertindak. Kini, dia menyerahkan segalanya pada Lisa. You have courage, but you can't do it alone. Tak lama, Junior kembali ke mobil dan langsung ditodong Lisa. On your knees. Dia memaksanya menelepon ayahnya, meminta pertemuan langsung dengan Barbosa. I want your father. Call him and say I will exchange you for a meeting with him. Fala, Júnior. Eu fui sequestrado. Ela quer me trocar por um encontro com ele. Telepon diangkat asisten Barbosa, I'm listening. dan tanpa ampun, dia memerintahkan Lisa menembak Junior. I didn't shoot him. Terkejut, Junior mengaku selama ini dia diabaikan sang ayah karena menentang bisnis pembuatan dan peredaran obat palsu Pubex. Dia berjanji jika Lisa ingin menghancurkan pabrik itu, dia akan membantu dengan senang hati. Me levé hasta là. Singkat cerita, mereka tiba di pabrik Pubex. Dengan Junior di sisinya, Lisa leluasa memasuki area produksi. Sebelum masuk lebih dalam, Lisa mengaktifkan timer bom tersembunyi di bagasi mobilnya. Junior menjelaskan, Barbosa memaksa penduduk lokal, termasuk orang tua dan anak-anak, bekerja tanpa ampun. Tak seorang pun berani menentang, intimidasi kartel begitu mencekam. Namun, saat mereka hendak masuk, seorang penjaga mencoba menghalangi. Para pekerja mulai keluar. Lisa menghancurkan beberapa ruang produksi. Ledakan terdengar, kartel berdatangan, pertempuran pecah. Junior tertembak. Dengan napas tersengal, dia meminta granat pada Lisa, ingin mengakhiri hidupnya sekaligus menghancurkan pabrik itu. Go! Engole essa, pai. Saat beberapa kartel mendekat, Lisa, yang juga sempat tertembak, mengaktifkan bom lainnya. Lisa, yang telah kehilangan semua orang yang ia sayangi, kini hanya punya satu tujuan, mengakhiri hidupnya, bersama ledakan yang akan menghancurkan segalanya. Bom yang tersembunyi di mobilnya mulai menyala. Ledakan besar pun terjadi. Namun takdir berkata lain, beberapa penduduk lokal menemukannya masih hidup. Mereka membawanya ke pemukiman, menyerahkannya kepada sesepuh. Ela ainda pode. Sang sesepuh, begitu melihat luka-luka Lisa, segera mengobatinya. Sementara itu, pimpinan kartel yang selamat dari ledakan melapor kepada anak buah Barbosa.
Perintahnya jelas, temukan Lisa segera. E morto por Lisa Johnson. Ok, entendi. E a ressurreição? Hari berganti, Lisa tersadar, berjalan di tengah pemukiman, dan di sanalah ia melihat kenyataan pahit, penduduk menderita penyakit parah, akibat dijadikan kelinci percobaan untuk obat mematikan buatan berbusa. Olha pra minha filha. Eles deram remédio pra gente. Seorang perempuan memohon agar Lisa mengakhiri teror ini. Karena jika Barbosa masih hidup, pabrik itu akan berdiri lagi. Tekad Lisa bulat. Ia menghubungi Romy, meminta jalan keluar. On va venir te chercher. Je te rappelle à ce numéro. D'accord. Tak lama, Romy memberi kabar, helikopter sedang menuju titik penjemputan. Ia juga mengutus prajurit bernama Richard untuk menjemputnya. Namun bahaya kian dekat, para kartel bergerak menuju pemukiman. Richard tiba lebih dulu, membawa Lisa keluar. E eu vou queimar cada casa desse vilarejo se não me trouxerem ela aqui. Tapi di belakang, para kartel memaksa seorang anak untuk menunjukkan arah Lisa, dan pengejaran pun dimulai. Saat Lisa tiba di titik penjemputan, tembakan sniper memecah udara. Helikopter datang, prajurit penjemput membalas tembakan, dan bentrokan sengit pun pecah. Richard terluka di kaki, pasukan penjemput mencoba melindungi mereka. Namun, di tengah baku tembak, sang pimpinan kartel menyelinap. Ia membunuh Richard dengan kejam, lalu menantang Lisa, duel pisau. Pertarungan singkat, mematikan, dan Lisa menang hanya dalam sekejap. Ia pergi bersama pasukan yang tersisa, meninggalkan medan perang. Beberapa hari kemudian, berita besar mengguncang, perusahaan Vida, milik Barbosa, resmi ditutup pemerintah. Semua bukti, semua kejahatan, terungkap. Lalu, seorang pria, sopir junior, utusan Lisa, muncul untuk mengeksekusi Barbosa. Bonjour, Monsieur Barbosa. Dan di sanalah, berakhir sudah, misi balas dendam Lisa. Ia menyelamatkan penduduk lokal, sementara Barbosa tenggelam dalam kehancuran. Dan film pun tamat. Saksikan alur cerita film yang lainnya yang tak kalah serunya. Sekian dan terima kasih.